Selamat pagi, selamat datang kembali. Yang punya garis tangan ini silahkan disimak. Saya kurang tahu ini cewek apa cowok atau dari mana asalnya. Ini saya baca dulu. Pertama, garis tentang jari tangan. Jari tangannya ini agak lubang-lubangnya lumayan renggang di sela-sela jari tangannya. Baik buruknya di sini adalah dia suka berterus terang, tidak mau bertele-tele, tidak pernah menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu, namun dia mungkin kemungkinan boros dan juga hati-hati menyimpan rahasia sendiri. Jangan sampai mendatangkan kecerobohan, mendatangkan masalah terhadap diri sendiri. Dan untuk pekerjaan harus bisa menyimpan uang agar bisa dipakai di kemudian hari, karena royalitasnya tinggi, mudah keluar uangnya jika melihat sesuatu yang sangat memerlukan. Dia sangat mencintai dan menyayangi keluarga. Dia lebih berorientasi kepada keluarga, pengabdian terhadap orang tua, bahkan mungkin punya anak, punya kakak, punya adik, bahkan bisa punya kerabat jauh. Dia sangat bersedia mengorbankan semuanya untuk membela. Perasaan yang sangat kuat terhadap Anda, mungkin juga terhadap negara, termasuk tanah kelahiran. Tapi sayangnya segala hal cenderung terlalu masukkan di hati, karena garis hatinya ini panjang sekali dan agak sedikit kacau, sehingga Anda mudah tersinggung. Mungkin ada banyak orang yang Anda bantu, tetapi menurut Anda dia mengecewakan. Terkadang perlu waktu untuk membuat Anda tenang kembali. Meskipun demikian, pada dasarnya Anda mudah memaafkan dan tidak suka menyimpan dendam. Biasanya begitu. Kalau garis ini lubangnya banyak, Anda jari kelingkingnya cukup panjang, biasanya pandai berbicara, harusnya kalau tidak ada halangan. Pandai dengan kata-kata, mungkin dapat menjadi seorang pembicara atau penulis jika ada tertarik dalam pekerjaan itu. Orang lain dapat menghargai ada beberapa kelemahan dalam diri Anda, menghargai keramahan Anda, kesopanan, dan juga kelembutan Anda yang terpuji di dalam pergaulan. Di kedua jempol ada mata dewa. Mengenai makna garis mata dewa, silakan simak di video sebelumnya yang panjang lebar dijelaskan agar tidak kepanjangan di sini. Jadi secara umum ini adalah memiliki kecerdasan yang bagus, bukan pintar tapi cerdas, dan juga mempunyai feeling yang kuat pula, sehingga langkahnya lebih berhati-hati. Dan ditambah lagi keistimewaannya pandai bergaul dan dapat menempatkan diri dalam tata-tata kesopanan dan penampilan yang berkesan, sehingga banyak orang yang suka kepadanya, termasuk juga yang tidak suka. Namun sayangnya di sini tidak dapat membuat suatu keputusan yang tepat. Walaupun dia percaya pada seseorang, tapi di dalam hatinya merasa curiga kepada kepercayaannya tersebut. Begitu pula dalam pekerjaannya. Jadi jangan selalu hanya sekadar mencoba-coba, sehingga tidak akan mendapat suatu keuntungan dari jerih payah, karena sebelum pekerjaan itu tuntas sudah ditinggalkan. Jadi karena ini seperti orang kembar sifatnya, sering bingung atau sering mendua keputusan, ragu, relatif dalam waktu singkat dapat berubah lagi. Jadi jangan sampai orang lain jadi bingung. Ini garis hati yang agak ada lubang, ada sedikit rusak, jadi sering kecewa mungkin atau disakiti. Masalahnya bukan hanya asmara, tapi mungkin kekecewaan terhadap teman. Ada bisa juga karena telah banyak dibantu tapi menghilang. Kesulitan muncul sering karena ulah sendiri, yaitu ingin membantu orang tetapi karena mungkin tidak memperhitungkan efeknya, kelebihan atau apa, malah menyulitkan diri sendiri karena tidak tuntas. Biasanya garis hati seperti ini, hatinya selalu terhenyuh sedih kalau menyaksikan orang dirundung kesedihan walaupun dia sedang dalam keadaan sedih juga. Kerap kali mengalami sulit uang, tapi ada saja yang membantu, dan kebaikannya mungkin saja dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi sabar saja. Melihat karakter tangan,
yang agak sedikit kurus, waspadai nanti pusing, batuk, atau bagian paru-paru. Jadi bekerja jangan terlalu keras, tapi jagalah juga kesehatan. Melihat garis kehidupan dan garis nasib yang samar di sini, dan juga ada garis uang di sini, berarti sering mengalami kesulitan karena sikap yang mendua, kurang tegas mengambil sikap. Tapi seharusnya usia 30 tahun, jika Anda lahir hari Senin, keadaannya akan lebih baik. Jika belum, jika punya wetonnya yang lain, karena akan baik juga pada usia setelah mencapai 35 tahun ke atas. Dan pada umumnya hari tua akan mendapat keberhasilan setelah dapat mengetahui jati dirinya sendiri, karena akan lebih berhati-hati dalam langkahnya. Jika Anda lahir hari Senin, Anda akan lebih kuat mencapai kemajuan di atas 37 tahun, dan masa tua itu lebih dapat menikmati hidup karena mengetahui jati dirinya, sudah tidak bimbang ragu lagi. Jika senang melukis, tangan yang panjang seperti ini cocok. Anda juga cocok yang berhubungan dengan relasi. Kadang-kadang Anda juga tenang, bersahabat, lembut, dan juga kerapian kebersihan dalam penampilan. Sangat terorganisir ketika mulai sesuatu, cuman Anda bimbang saja karena Anda ingin cenderung melihat hasil akhir. Jadi harus lebih mau bekerja dulu, lebih kerja keras dulu. Pemikiran juga nanti akan tambah dewasa karena suka bergaul dengan orang-orang yang lebih tua. Tujuan hidup biasanya tercapai setelah usia 45 tahun. Sisi negatif Anda adalah Anda mungkin dapat mendengarkan pendapat orang lain tapi jarang bisa mengikutinya. Keras kepala termasuk, sehingga ada banyak orang yang juga, di samping banyak orang senang, banyak yang ngomong buruk di belakang. Dalam cinta mungkin Anda cukup bercemburu. Garis kepala tangan kanan itu agak pendek, cepat terpancing emosi. Namun di tangan kirinya agak lebih panjangan sedikit. Nanti akan ada tibanya saat-saat bisa memanajemen atau menganalisa pikiran sendiri. Garis pergelangan ada kelihatannya juga bagus, garis penguat ada kabur. Jadi terkadang mengalami satu masalah ada saja yang membantu. Ini garis pernikahan sedikit lebih di atas dari tengah-tengah. Saya tidak tahu apakah Anda sudah menikah atau belum. Namun garis nikahnya ini utuh, tapi ada yang tidak setuju dalam satu hubungan ini. Dan biasanya menikah di lebih dewasa seharusnya daripada di bawah umur. Yang itu yang lebih bagus. Ini di masa kecil sepertinya juga pernah mengalami masa kritis atau gangguan dalam kesehatan. Ada titik di garis kehidupan di usia bayi. Garis kepala sedikit terpotong oleh garis kesehatan, dan mungkin bisa pikun, pelupa, atau pusing yang harus diwaspadai. Ini sebenarnya ada garis nasib yang kecil naik, artinya mulai ada keinginan untuk lebih maju. Ini disebut garis penguat walaupun agak lemah. Ini bukit Venus tangan kiri mengalami keriput atau rendah. Apakah merasa kurang percaya diri terhadap lawan jenis atau dalam pekerjaan sesuatu, atau hilang semangat, atau maju mundur semangatnya, lagi hilang. Tetapi di tangan kanannya bagus, jadi normal. Ini mungkin kadang semangatnya turun, kadang semangatnya tinggi. Ini tidak tahu efek cahaya apa tidak, warna agak biru di bukit Venus tangan kanan. Kalau bukan efek cahaya, nanti waspadai batuk-batuk dan bagian paru. Atau sepertinya Anda cukup capek dalam pekerjaan, jadi lebih banyak nanti nutrisi, vitamin, atau dalam hal gizi makanan lebih diperhatikan. Untuk pancaran aura, telapak tangan dan bukit-bukit yang lembek ini menandakan Anda saat ini masih menjalani kehidupan yang terasa agak berat. Mungkin masih halangan masih banyak, tujuan belum banyak tercapai. Tapi lihatlah di tangan kanan,
auranya lebih cerah. Artinya di masa depan. Jangan pesimis karena 45 tahun ke atas biasanya ada bisa menikmati usaha atau tujuan hidup. Apa yang dipaparkan semua di sini tidak 100% benar karena tidak bertemu secara langsung untuk merasakan getarannya secara langsung. Kini hanya melihat foto, jadi keakuratannya juga masa depan itu tidak pasti. Karena yang pasti adalah saat ini, usaha saat ini, doa saat ini, dan kerja saat ini. Di samping itu pergaulan. Pandai-pandailah memperluas pergaulan yang positif.